Rencana Kapolri mengaktifkan Pam Swakarsa memicu pro dan kontra. Pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban kini diusung dengan konsep yang berbeda. Namun sepak terjang Pam Swakarsa di masa lalu telah membuat publik trauma. Pam Swakarsa model baru dikhawatirkan menimbulkan premanisme dan rawan penyalahgunaan untuk menindas sesama anak bangsa. Lantas, mengapa Kapolri ingin menghidupkan kembali Pam Swakarsa? Inilah satu meja The Forum. Pam Swakarsa untuk siapa? Memori kolektif memang kembali ke tahun 1998 di penghujung Orde Baru. Itulah yang mengingatkan ketika diksi soal Pam Swakarsa yang muncul adalah sentimen negatif yang mengingatkan trauma masa lalu. Telah hadir bersama saya sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri. Selamat malam, Brigjen Rusdi. Selamat malam, Mas Budiman. Ya, kemudian ada anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Mas Didik Mukrianto. Malam, Mas Didik. Selamat malam, Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Kemudian ada aktivis Forum Kota pada waktu itu, aktivis 98, Safik Ali. Malam, Safik. Selamat malam, Mas Budiman. Dan ada koordinator Kontras, Fathia Maulidianti. Malam, Mbak Fathia. Selamat malam, Pak Budiman. Ya, kembali saya akan memulai diskusi dari Brigjen Rusdi. Brigjen Rusdi mungkin juga mengalami peristiwa 98 ya, ketika itu berpangkat kapten dan bertugas di Polres Jakarta Barat. Dan ada juga satu isu di 98 adalah soal Pam Swakarsa ya, yang sekarang 23 tahun kemudian isu itu muncul lagi. Bisa dijelaskan sebetulnya apa sebetulnya gagasan di balik Pam Swakarsa yang sentimennya masih negatif, Brigjen Rusdi? Baik, bisa kami jelaskan tentunya memang bagaimana memantapkan Pam Swakarsa ini menjadi salah satu program yang akan dijalankan oleh Kapolri. Hal ini kami melihat, Polri melihat bahwa dinamika masyarakat yang semakin tinggi tentunya ini berdampak terhadap tantangan tugas Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, sehingga upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum, kemudian juga peningkatan partisipasi masyarakat harus dioptimalkan kembali. Peran serta masyarakat di lingkungan masing-masing menjadi salah satu kunci menciptakan keamanan dan ketertiban. Oke. Termasuk juga bagaimana mendorong peran aktif Pam Swakarsa yang dalam tugasnya tentu akan membantu Polri di dalam memelihara Kamtibmas itu. Seperti itu latar belakangnya, Mas Budiman, dan tentunya Pam Swakarsa yang akan dimantapkan oleh Polri ke depan, yaitu merupakan bentuk pengamanan yang dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat memiliki kesadaran, memiliki kemauan, dan memiliki kepentingan terhadap rasa aman di tempat tinggal maupun di mana mereka bekerja. Brigjen Rusdi, apa bedanya Pam Swakarsa yang digagas oleh Pak Idam dulu dan sekarang Pak Sigit dengan Pam Swakarsa pada era Orde Baru sebetulnya? Era Orde Baru, tentunya Pam Swakarsa yang ada sekarang ini, itu sudah ada. Karena yang diusung oleh kita, oleh Polri tentunya, Pam Swakarsa dalam bentuk seperti Satpam. Satuan Pengamanan. Itu sudah ada. Sejak Orde Baru pun itu sudah ada. Sudah ada, oke. Satpam nggak bermasalah pada era Orde Baru? Tidak bermasalah. Kemudian juga kita akan Pam Swakarsa dalam bentuk Satuan Keamanan Lingkungan. Satuan Keamanan Lingkungan. Ya, Ronda, Siskamling itu sudah ada.
Kemudian juga kita menghargai kearifan lokal. Oke. Seperti PAM Swakarsa yang ada di Bali, Bali Pecalang. itu sudah ada. Oke. Kemudian kelompok-kelompok Sadar Kamtipmas itu juga sudah ada. Oke. Dan juga potensi lain yaitu siswa dan mahasiswa Bayangkara yang kita dekatkan dengan kegiatan-kegiatan kepanduan, kepramukaan Saka Bayangkara. Oke. Ini sudah ada dan sudah berjalan sampai sekarang. Tapi Dan kenapa inilah Brigjen yang Rusdi, akan imajinasi dimanfaatkan orang lagi. itu terkait dengan kekerasan, terkait dengan konflik horizontal, ketika Safik dulu juga berhadapan dengan PAM Swakarsa pada era Orde Baru dan terjadi bentroran antar kelompok sipil. Oh, beda sekali. Yang dimaksud dengan PAM Swakarsa yang dialami oleh Mas Safik tahun 98. Karena saya saksi sejarah juga sebagai seorang polisi di wilayah Jakarta Barat. Bagaimana PAM Swakarsa pada saat itu, orang-orang kelompok tertentu, kemudian dibawa di sekitar Senayan. Yang bawa siapa? Bagaimana? Yang bawa siapa ya? Ya kelompok tertentu juga. Oh, kelompok tertentu juga? Oke. Ya, oleh kelompok tertentu, nah diamankan dia mengelilingi sekitar Senayan. Nah, dalam rangka mereka mengantisipasi ada kelompok lain yang akan melakukan kegiatan-kegiatan aksi unjuk rasa. Oke. Itu tidak mungkin PAM Swakarsa yang sekarang yang dalam kearifan lokal itu juga mengcopy paste apa yang terjadi pada era Orde Baru. Oh, sangat beda. Tapi Tidak mungkin saja itu. terjadi. Dan saya yakin akan tidak terjadi lagi seperti itu. Kenapa nggak terjadi? Karena memang bagaimana pengelolaan PAM Swakarsa secara struktur kepolisian memiliki bagian-bagian yang bisa mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan PAM Swakarsa. Contohnya, masalah Satpam, dari Bahar Kampori, Korbimas, itu ada Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat. Ya, mereka lah yang akan mengelola masalah Satpam. Itu pada tingkat Mabes. Pada tingkat Polda ada Direktorat Pembinaan Masyarakat. Mereka yang akan mengkoordinir kegiatan-kegiatan daripada Satpam. Oke, baik, Brigjen Rusdi. Baik, saya beri kesempatan kepada Fathia. Fathia ini koordinator kontras yang mungkin tidak mengalami peristiwa yang dialami oleh Safik pada tahun 1998. Saya ingin minta pandangan Anda, imajinasi Anda soal PAM Swakarsa seperti apa sehingga Anda termasuk yang mengkritik keras soal rencana dihidupkannya kembali PAM Swakarsa, Fathia. Iya, sebenarnya secara historis itu sendiri walaupun saya tidak mengalami tetapi selama saya bekerja di bidang hak asasi manusia, kita semua tahu bahwa PAM Swakarsa merupakan salah satu momok utama dari permasalahan yang terjadi di masa lalu terkait soal pelanggaran hak asasi manusia yang pada akhirnya berujung pada tragedi Semanggi. Dan sebenarnya penggunaan istilah PAM Swakarsa ini pada akhirnya menimbulkan trauma masa lalu. Trauma masa lalu. Iya, bagi korban itu sendiri karena hingga hari ini pemerintah Indonesia masih memiliki PR yang cukup besar terkait soal penuntasan dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, jika PAM Swakarsa ini pada akhirnya dilakukan kembali dan dibentuk begitu, walaupun tadi Pak Brigjen sudah menjelaskan bahwa akan berbeda dan lain sebagainya, tetapi ini akan melukai kembali hati para korban karena penuntasan terkait soal pelanggaran HAM berat masa lalu saja belum diselesaikan, tetapi pada akhirnya membawa kembali mekanisme yang sebenarnya dulu menjadi sebuah momok permasalahan dari pelanggaran HAM berat masa lalu. Lalu juga sebenarnya kalau berkaca dari level internasional, PAM Swakarsa ini bukanlah merupakan sebuah hal yang asing sebenarnya, karena PAM Swakarsa ini merupakan sebuah bentuk paramiliter ataupun kita bisa bilang paramiliter. Underbow dari kepolisian itu sendiri. Kalau dulu mungkin di tahun 98 dinaungi oleh TNI, tetapi di tahun ini kita bakal dinaungi sama kepolisian, namun pada akhirnya sebenarnya kelompok-kelompok ini adalah kelompok pro pemerintah yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik-konflik horizontal ketika suatu kelompok masyarakat tertentu seperti yang tadi disebutkan ada Satkamling dan lain sebagainya itu pada akhirnya memiliki kewenangan lebih untuk melakukan tindakan kepolisian yang non justisial seperti yang dijelaskan dalam Perpol nomor tahun 2020. Dan sebenarnya
isinya tidak terlalu berbeda dengan Perpol tahun 97 terkait soal PAM Swakarsa. Jadi yang sebenarnya menjadi pertanyaan saya juga di sini adalah bagaimana sebenarnya parameter untuk pembentukan kelompok PAM Swakarsa ini dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya apabila terjadi kekerasan seperti tahun 98. Oke, baik. Saya ke anggota DPR ya, Mas Didik Mukrianto. Dari Partai Demokrat, Demokrat setuju dengan pembentukan PAM Swakarsa apapun persepsi yang mungkin berbeda-beda? Ya, begini Mas Budiman, sebelum saya ke arah situ tentu, saya sangat memahami terkait dengan psikologis publik terhadap lahirnya PAM Swakarsa ini. Termasuk saya adalah menjadi bagian sejarah ketika reformasi bergulir, karena saya sendiri adalah alumni Trisakti. Pada saat kejadian itu pun saya juga sedang di kampus. Di kampus. Sehingga saya tahu persis bagaimana kemudian memori publik, psikologis publik, kalau dihadapkan kepada PAM Swakarsa saat itu adalah yang dipahami adalah hadirnya kelompok sipil milisi yang kemudian menghadang mahasiswa yang ingin melakukan unjuk rasa. Itu yang sederhana yang ditangkap oleh kami ketika mememori PAM Swakarsa. Sampai sekarang? Namun saat ini saya ingin mencoba memberikan sebuah pandangan yang objektif terkait dengan PAM Swakarsa. Yang harus kita pahami adalah bahwa sejak reformasi bergulir, transformasi Indonesia ini sudah berubah, bertransformasi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kemudian stabilitas dan keamanan publik sekarang sudah bertransformasi. Yang sebelumnya pendekatannya melalui pendekatan keamanan, sekarang sudah bertransformasi menjadi penegakan hukum. Nah, dalam konteks itu tentu ada perubahan paradigma yang mendasar terkait dengan PAM Swakarsa yang hadir di tahun 98 dengan adanya niat ataupun PAM Swakarsa keberadaannya di periode ini. Kenapa saya sampaikan begitu? PAM Swakarsa pada 98 kehadirannya tidak dilegitimasi oleh aturan yang sangat detail, yang sangat jelas, dan juga tidak ada penanggung jawab dan pengawasan yang jelas dari institusi apapun begitu. Kalau sekarang ada? Sekarang ini yang harus kita pahami dan kita tahu bahwa PAM Swakarsa sekarang adalah sebuah produk legitimate dari sebuah konsensus politik yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Ya, kemudian dari legitimasi dari undang-undang yang menjadi konsensus bersama bangsa ini diatur lebih detail di dalam PP Peraturan Polisi tahun 2012. Yang akhirnya dielaborasi lebih teknis di dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2020. Harapannya apa? Tentu pengaturan dan konsensus di dalam aturan ini adalah untuk memastikan bahwa hadirnya PAM Swakarsa ini tidak terjadi lagi adanya penyimpangan atau abuse of power. Diharapkan hadirnya PAM Swakarsa sekarang ini membantu tugas-tugas kepolisian termasuk bagaimana melibatkan partisipasi publik di dalam menjaga keamanan dan ketertiban, karena kita paham bagaimana masyarakat di bawah ini juga punya kesadaran tinggi untuk menjaga lingkungannya dari seluruh potensi-potensi kejahatan yang ada di lingkungannya masing-masing. Oke, baik Mas Didik, saya kembali ke Fathia. Tadi kan Mas Didik mengatakan udah ada undang-undang kepolisian, kemudian ada peraturan Kapolri, ada undang-undang yang sudah membatasi aktivitas dari PAM Swakarsa. Apa sebenarnya kekhawatiran Fathia? Kita melihat di sini bahwa ada beberapa kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh peraturan ini terkait soal bagaimana suatu kelompok ataupun orang-orang yang dianggap sebagai perbantuan dari kepolisian itu sendiri untuk melakukan sebuah tindakan keamanan. Tetapi bagaimana, apakah ada aturan turunan lainnya yang dapat menjamin jika misalkan terjadi sebuah kekerasan yang dilakukan oleh para satuan keamanan ini, siapa yang akan bertanggung jawab begitu? Apakah negara sebagai penanggung jawab dan juga pemegang tanggung jawab dari penegakan hak asasi manusia inilah yang akan menjadi pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kekerasan, ataukah individu-individu yang memang melakukan kekerasan tersebut di lapangan? Jadi ini juga harus jelas begitu. Apakah ketika misalkan terjadi sebuah maladministrasi ataupun sebuah tindakan-tindakan yang akhirnya mengakibatkan
pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah negara yang akan bertanggung jawab dan pada akhirnya akan menimbulkan lagi hutang-hutang negara dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM? Atau ini menjadi sebuah tanggung jawab individu karena mereka adalah merupakan warga sipil yang pada akhirnya dibenturkan lagi kepada warga sipil yang lain. Jadi ini seperti mengadu antara satu kelompok dan kelompok tertentu, dan sebenarnya PAM Swakarsa ini dibentuk untuk melindungi siapa begitu. Jadi apa urgensitasnya dan apakah dalam pembentukan Perpol PAM Swakarsa ini memikirkan juga asas necesitas dan legalitasnya terkait soal urgensitas dari pembentukan PAM Swakarsa. Apakah memang situasi di tengah masyarakat ini sangat bergejolak sehingga akhirnya perlu dibentuk PAM Swakarsa, atau sebenarnya ini adalah merupakan sebuah tindakan dari pemerintah untuk meredam sebuah kritik-kritik tertentu yang diberikan oleh masyarakat. Oke, baik. Saya ke Syafiq, sama dari Forkot yang sangat ganas di tahun 1998 dan sekarang muncul lagi yang namanya PAM Swakarsa dan kemudian ada muncul trauma publik ya mengarah kepada tahun 98. Saya nggak tahu apakah Syafiq trauma dengan PAM Swakarsa atau tidak, tapi tanggapan Syafiq setelah jeda berikut ini.